Halo, selamat PK dan juga Tribuners, selamat malam. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama dengan kami di sini dalam talk show edukasi seksual bersama dengan saya Joanita Ari, dan tentunya saya nggak pernah sendirian. Pasti ada rekan terganteng saya. Selamat malam Bung Sabran. Malam, Mari. Sehat kah? Alhamdulillah. Kebugaran seksnya masih bagus kan? Waduh, harus dong. Nih jadi tema kita malam ini nih soalnya, makanya saya harus tanya dulu nih ke hostnya ya enggak? Ya gitu kan ya Sobat PK ya. Baik, untuk malam ini kita ada temanya itu tentang tadi ya seperti saya tanyakan ke Bung Sabran tentang kebugaran seks. Jadi katanya itu kalau hasrat yang drop itu jadi tanda awal gangguan kebugaran seks. Nah, saat ini kita udah ada pakarnya ya Bung Sab ya. Pasti. Bukan kita berdua yang ngebahas lah, udah pasti lah. Kalau kita berdua nanti yang Nggak ada kompeten. Enggak, Bung Sabran curhat jadi. Enggak dong. Baik, selamat malam Dokter Binsar Marti Sinaga. Ya, Mas Sabran. Dokter kesayangannya Sobat PK dan yang paling banyak fansnya ya. Betul. Gimana Dok? Ya, jadi sahabat WK yang melihat acara kita ini ya, dan juga para Tribuners, memang kebugaran seks itu menjadi problem bagi pria dan wanita. Di usia 35-40 ke bawah, seks itu menjadi kenikmatan hidup. Siap produktif ya Dok ya? 40 ke 50, bahkan 55 mungkin, menjadi sesuatu yang namanya perjuangan hidup. Harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Makanya ada olahraga, hidup sehat, ya, lifestyle yang di mana-mana hidup sehat. Nah, kan? Baru setelah itu 55, 60 ke atas ini menjadi problem. Menjadi apa? Kenangan hidup. Dikenang-kenang aja Dok ya. Hanya dalam memori. Tapi kalau pasangannya udah nggak ada ya Dok ya? Nah itu problem banget ya. Nggak usah Gimana, Dok? meninggal. Oh gitu, Nggak gimana? usah nggak ada. Cara hidup, cara mati, nggak usah itu dulu. Nah, Terus gimana masih Dok? ada aja ya Dok? Masih ada aja. Kayak gedebok pisang. Diem aja ya Dok. Semoga saya nggak gitulah nanti. Ya Dok ya? Itu menjadi masalah ya sahabat WK, Tribuners ya, yang rajin menonton acara saya. Fans saya banyak loh. Yang setiap hari menonton. Ya kan saya udah Setia. bilang tadi Iya. Dok. Tidak hanya di Indonesia. Sampai ke Malaysia, itu warga negara sana, Malaysia. Iya. Yang pakai bahasa Indonesia, Melayu. Atau orang Indonesia di luar negeri ya. Iya. Jadi saya katakan, oh iya ya. Ternyata kebugaran seks itu ya jangan sampai di usia 55, 60 ke atas hanya menjadi kenangan. Ya. Ya, jangan hanya menjadi satu kenangan memori yang tidak bisa kita perjuangkan. Masih bisa. Nah, kita harus tahu sebelum Anda mengalami fase kenangan seks, bukan kenangan hidup Bari, kenangan seks ya. Hanya terkenang-kenang ya, gimana dulu ereksi saya. Dulu perkasa. Kan banyak gitu orang bertanya, berkonsultasi sama saya. Dulu dokter, sehari 3 kali ya. Dulu dokter. Dulu pernah gini tiap gitu, Dok. hari. Sekarang sebulan sekali. Udah bagus. Sebulan sekali udah bagus. Sedih banget Dokter ceritanya Dok ya? Ya, dan itu memang akhirnya menjadi satu tanda bagaimana kualitas hidup. Ya, hari ini QOL itu kan menjadi satu parameter kita untuk kita mengalami umur panjang dengan kualitas hidup yang baik. Ya, QOL, quality of life. Okay. Ya, quality of life ya. Makanya kan Mbak Hari kan Pilates tuh. Tujuannya kan QOL-nya naik gitu kan. Loh iya. Jangan dibuka di sini. Loh, orang nge-gym, ya kan? Iya. Orang bersepeda, Jogging. orang jogging, berenang, untuk apa? QOL-nya naik. Nah, menjadi masalah buat kita adalah kalau kebugaran seksual menurun, itu artinya kualitas hidupnya pasti menurun. Nah, bagaimana tanda atau parameter yang jelas yang perlu kita amati menandakan bahwa kebugaran seks kita sudah menurun, yaitu tadi ini. Hasrat seksnya. Udah nggak minat. Udah males gitu ya Dok? Udah males. Nah, terutama bagi ibu-ibu ya. Ya, sahabat WK, Tribuners, usia 50-55 ya. Biasanya kan memang sudah mulai mengalami yang namanya siklus dalam hidup seorang wanita, itu namanya menopause ya.
Nah, menjadi problem kalau menopause-nya akan diikuti oleh gairah seksnya yang tidak dijaga. Sehingga akhirnya mengalami yang namanya nggak berminat lagi dengan yang namanya kehidupan seksual. Lalu pertanyaan kita, kehidupan seks sampai kapan? Sampai kapan masa berat seorang pria? Nggak ada batasnya. Sampai mati ya, Dok. Sampai masuk liang kubur, mati masuk liang kubur, selesai. Seusia berapapun gitu ya, Dok? Seusia Ya? berapapun. Baik. Makanya saya katakan tadi Mbak Ari, 60 ke atas, kenangan hidup. Dikenang-kenang itu ereksi penisnya. Itu dikenang, ya, hanya mengenang, ya kan. Nah, seorang wanita juga sama. Ya, akhirnya mulai muncul apa? Hasrat nggak ada. Yang paling sering apa? Rasa geli. Kita pernah bahas. Iya, betul. Rasa geli pada wanita. Begitu disentuh pasangannya atau suaminya, nggak terangsang, geli. Apalagi puting susunya dirangsang, geli. Bukan nikmat, Mas Abran. Ya Mbak Ari ya. Nah, Kalau nikmat mah diterusin ya, Dok? diterusin. Geli, akhirnya ditolak. Kayak dikelitikin ya, Dok? Belum lagi yang lebih parah lagi apa? Vagina kering. Nah, kalau seorang pria apa? Nah, biasanya yang paling jelas hasrat menurun akan diikuti oleh apa? Ereksi yang hilang. Ya. Jadi sahabat WK, hasrat menurun ini menjadi tanda awal, penanda bahwa seorang pria atau wanita mengalami problem seksual. Sangat jelas, sangat penting, dan sangat harus diperhatikan, ya. Nah, apa penyebabnya? Biasanya itu memang kebugaran yang semakin menurun dengan tanda parameter hormon yang semakin menurun. Ya, pria testosteron, wanita estrogen. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah seringkali nggak aware. Ya, pertanyaan kita, ya, buat kita orang-orang awam, berapa lama proses penurunan itu? Ya, saya sering ngomong Pak Sabran. Iya. Berapa lama? 5-10 tahun. Itu perlu diwaspadai. Makanya ada banyak yang bertanya, saya rajin olahraga, saya rajin berenang, saya rajin bersepeda, saya rajin jalan. Kenapa si Oto nggak bisa berdiri? Nah, karena olahraga tidak menyelesaikan problem seks, Mbak Ari. Jadi seorang wanita yang sudah menopause, ya, bisa saja dia tidak mengalami kekeringan di vagina karena hormon estrogennya bagus, tapi gairahnya hilang. Bisa. Seorang pria bisa saja dia sehat. Ya, jantung bagus, kadar gula bagus, tensi bagus, tapi dia tidak bisa mengalami ereksi. Nah, ini menjadi masalah dan akhirnya saran saya sebagai dokter, carilah pengobatan. Jangan sampai yang namanya problem seks itu dibiarkan, Mbak Ari. Hanya olahraga, nggak menyelesaikan. Ya, jamu. Iya, Dok. Jamu, minum jamu. Bapak Ibu. Akupunktur segala gitu, Dok, gimana? Tidak menyelesaikan. Oh, Bapak Ibu, sahabat WK, Tribuners yang mendengar acara saya, acara kami ini, saya katakan jamu, hati-hati. Karena jamu juga dimasukin obat kimia. Iya. Oh, ada campurannya, Ada dokter, campuran. Kalau jamu mengklaim bisa memperbaiki ereksi, berarti jamu itu bisa dicampur atau sudah dicampur dengan obat untuk memperbaiki ereksi. Gitu. Dugaannya Jamu, juga. misal jamu X, ya, bisa memperpanjang durasi, bisa menambah ereksi. Jelas di dalamnya sudah dimasuki obat. Hati-hati. Ada juga yang bentuknya kopi gitu ya, Dok? Ya, kopi jreng. Ya, apapun namanya. Iya. Kopi esek-esek, ya, apapun namanya. Kopi seksual, apapun namanya. Hati-hati, apalagi kalau habis diminum, lalu kepala rasa berat, cenut-cenut, dan merah. Kemungkinan ada obat untuk memperbaiki ereksinya itu. Campurnya, dicampur di dalamnya. Bahaya juga ya, Dok. Kayak ada, kalau di Korea itu kan ginseng ya, Dok, Ya. yang terkenal. Bener nggak sih, Dok? Ginseng itu adalah yang namanya aphrodisiak. Ginseng itu dari Korea. Aphrodisiak itu artinya menambah hasrat, erotik. Ya, bagi pria ataupun bagi wanita, bugar dia. Rasa sensualnya muncul, erotismenya naik. Tapi pertanyaannya, memperbaiki vagina kering nggak? Tidak. Belum tentu. Memperbaiki ereksi penis tidak? Tidak. Tidak. Hanya menambah yang namanya
Hasrat. Indonesia punya produk itu namanya tongkat ali. Tongkat ali tanaman loh ya, bukan merek. Oh, tanaman. Tanaman itu. Kirain merek ya? Bukan. Tanaman Tong ali. tongkat ali. Ya, itu tanaman. Herba. Tumbuhan. Itu sama seperti ginseng, Dok? Iya, sama Fungsinya. seperti ginseng. Oh. Ada namanya, Saya kira tongkat merek ali itu, itu Dok. enggak. Iya dok. Euricoma longifolia, bahasa Latinnya. Latinnya, oh. Ya, tapi itu tanaman. Mereknya banyak, Iya, isinya iya, itu, iya, ya kan iya, iya. gitu. Oh, saya pikir merek. Iya, kirain merek dok. Saya nggak mau spill nama merek. Itu nama tanaman. Hmm. Nah, itu hanya memperbaiki hasrat. Saya katakan tadi hasrat yang menurun merupakan penanda awal gangguan ereksi, gangguan seksualitas, ereksi ataupun vagina yang mengering, ya. Gangguan kebugaran seks. Kebugaran seks kan ditandai oleh pria ereksinya bagus, ya. Ya, siap geraknya benar-benar siap gerak begini. Ya, bukan istirahat tepat gerak, bukan begitu, ya kan? Ataupun vagina kering. Nah, menjadi persoalan begini, Mbak Ari. Ada banyak perempuan bertanya, saya sudah menopause, tapi kenapa vagina saya basah? Itu satu. Yang kedua, saya sudah menopause, vagina saya basah. Suami saya nggak suka. Lah, gimana itu? Vagina basah, sahabat WK Tribuners, itu tanda seorang wanita sehat. Sangat sehat. Bagus ya, Dok? Jadi Bagus. nggak apa-apa ya, Dok, Justru dia akan umur panjang. Tanda ciri khususnya Tanda ciri gitu khusus ya. estrogennya banyak. Walaupun dia mengalami hipertensi, ada diabetesnya mungkin ada mungkin problem penyakitnya, tapi dia vaginanya basah. Artinya kadar estrogen dia tidak jeblok. Oke. Long life dia, umur panjang. Sama kayak seorang pria, testosteronnya stabil atau menurun. Usia lanjut tapi bisa 700, oh itu bagus. Saya bilang. Begitu Mbak Ari ya. Baik. Baik dokter. Terus dok, kalau misalnya nih dok, tadi kan hasrat drop itu kan lebih ke, kalau kita bilang kan lebih kepada pria gitu ya dok Iya. ya. Nah, Wanita juga. ya kan, tapi ternyata wanita juga Iya. gitu. Nah, ada satu dokter yang menyarankan coba perbaiki pola hidup kayak Iya. tadi olahraga kata dokter kan tidak mempengaruhi. Kalau ditambah dengan dia memperbaiki pola makan dengan makanan sehat itu tetap ada Begini. pengaruhnya nggak sih dok? Kita harus tahu sahabat WK Tribuners, hasrat tidak ditentukan oleh pola makan Anda. Hasrat seks tidak ditentukan oleh seberapa rajin Anda berolahraga. Hasrat seks tidak ditentukan oleh seberapa berat badan ideal Anda. Nah, tapi badan sehat, hidup sehat akan menjaga kadar hormon tidak terlalu apa? Turun. Sehingga hasrat Mendukung seksnya ya. menetap. Begitu Mbak Ari. Iya. Jadi kita balikkan bahwa hasrat seksual yang sudah menurun, solusinya bagaimana? Cek kadar hormonnya. Buat sahabat WK yang sudah mulai mengalami hal yang demikian, cek kadar hormonnya. Setelah itu, kalau memang bermasalah kita perbaiki. Sambil dibantu oleh apa? Pola hidup. Makannya harus dijaga, tidurnya, olahraganya, geraknya juga harus bagus, teratur ya. Jangan olahraga yang berlebihan juga Mbak Ari. Oh iya, kebayang. Satu hari itu, at least 1 minggu itu sekitar 300 menit. 1 minggu, 1 minggu ya dok. 5 jam. Sejam Itu- sehari ya better lah Ya, ya, dok, ya. better lah, Senin sampai Jumat. Ya, jangan sekali olahraga 3 jam. Seminggu, soak lah badan itu. Begitu ya. Baik, dok. Kemudian gini, tadi kan dokter bilang kalau di laki-laki kan mungkin ke dokter ya, ke androlog terus baik. Kalau misalnya untuk perempuan untuk mengecek kebugaran seksnya itu, apakah harus ke Gini. dokter obgyn atau kemana ya dok? Gini, Baiknya seperti apa? kalau seorang wanita sahabat WK yang udah mulai mengalami nih hasrat menurun, silakan datang ke obgyn, tapi yang punya seorang obgyn konsultan. Oke. Yang sudah pernah mengalami pendidikan namanya obgynsos, itu ada di dalamnya tuh tentang seksualitas. Obgyn sos. Iya. Jadi subspesialis gitu ya? Ya ke konsultan ya. Oke. Ya. Atau ke androlog juga bisa.
walaupun tidak mengobati yang namanya problem reproduksi wanita itu, Iya. Tapi setidaknya problem konsultasi. seksualnya atau yang namanya kebugarannya itu diobatin. Bisa. Yang datang sama saya sekarang wanita dengan problem seks itu luar biasa. Oh banyak ya dok ya? Signifikan. Saya kira cuma pria aja gitu dok. Loh kan kita sudah buat yang namanya talk show seks pasca menopause. Apakah mungkin? Ya. Wah itu Mbak Ari, Mas Abran, saya ngelihat mengedukasi bangsa. Jadi wanita-wanita melek semua sekarang. Yang dari pelosok mereka dengan mudahnya menjangkau dengan handphone begini. Jadi berani ya, mereka dok, berani ya? bertanya. Saya begini. Ah, saya cukup senang karena apa? Talk show ini ternyata bermanfaat ya Iya. buat Indonesia. Wes. Kayak caleg aja gue. Kalau tahun pemilu begini dong. Lagi Tahun nggak- pemilu lagi begini ya. bukan nyalek ya ini Bukan ya? nyalek ya kita, bukan Bukan nyalek. caleg kita. Kita bukan caleg. Tapi memang bener ya dok, Iya. kadang tuh kan, mohon maaf nih dok, kayak misalnya saya sendiri, misalnya nih, ketika kita ngobrol nih, arisan atau apa, kayak misalnya lagi ngobrol pasti adalah obrolan seperti dewasa Seselip-selip gitu pasti ya. ya. Terus Namanya kadang kita dewasa. suka bingung gitu ya, kita ke dokter apa ya? Iya. Objek kita lagi Iya. nggak hamil atau nggak ada masalah Iya. problem. Nah, Iya. jadi kayaknya banyak dok sebenarnya nggak tahu, ini Nggak harus tahu, ke dokter betul. apa. Kalau pria kan udah pasti nih androlog, karena kita Iya. persepsinya adalah androlog Betul. pria gitu Iya. loh Bung Sa. Jadi Saya boleh datang ke arisannya. Soalnya ngomongin itu dong. banyak Mahmud. Ketika buka semua, Eh, bubar. Mama muda. Jadi silahkan ya kalau ingin bertanya ya silakan, misalkan bingung ya kepada saya Dr. Binsar silakan chat WA ya. Karena memang hari ini bukan hanya ibu-ibu saja, tapi suaminya yang menanyakan. Oh, Kan baik. bingung. Untuk pasangannya Untuk gitu. pasangannya Dok, bingung. istri saya begini, istri saya begini. Gimana dokter? Ini saya bingung nih gitu. Nah, jadi harus kita jelaskan dan saya kasih solusinya. Obatnya ini. Kalau Bapak tidak mau datang ke Jakarta, silakan kita kirim begitu. Karena itu jadi solusi, Mbak Ari, Mas Abran. Di pelosok-pelosok kan banyak. Iya betul. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Sumatera. Iya. Dan mereka untuk kesini kan mungkin biaya terlalu besar Iya. ya, pesawat semuanya. Itu Mbak Ari. Ya artinya kan udah semakin banyak orang yang care akan Care, hubungan iya, rumah tangga betul, mereka iya. gitu ya, Betul. ya Bung Sap ya, Iya. gitu ya dokter ya. Baik, Baik. jadi untuk Sobat WK yang perempuan-perempuan khususnya, apalagi teman-teman arisan saya. Eh. Jadi udah tahu kan harus kemana gitu ya. Kalau malu boleh loh dokter. Apa namanya, chat dokter Binsar atau dokter Binsar yang punya 3 klinik ya dok ya. Iya, Wah udah iya. kurang apa lagi nih, mau di mana ada dia gitu. Jadi para bapak-bapak yang punya komunitas ya kan, ibu-ibu yang punya arisan-arisan ya kan. Nah, biasanya sering bingung, jangan bingung. Ya, silakan bertanya. Ya, tapi chat ya, istilahnya teks melalui WhatsApp ya kan. Silakan utarakan problem yang ada begitu. Ya, atau mungkin kalau misalnya lagi di acara-acara yang agak resmi ataupun acara kayak banyak gitu, boleh lah undang dokter Oh, Binsar. Boleh sekali. Iya. Nanti hostnya boleh Bung Sap. Iya, silakan. Gitu ya, Dok, Iya, ya? boleh. Boleh. Kolaborasi ya, Iya. betul. Baik dokter, terima kasih untuk ulasan pada malam hari ini. Iya. Kita jadi terang semua ya Bung Sap ya. Baik, sebelum ditutup silakan resepnya. Baik, sahabat WK Tribuners, saya coba simpulkan ya topik kita malam ini tentang hasrat seks yang menurun, ya tanda kebugaran seksual yang terganggu. Yaitu nomor 1 itu menjadi satu kewaspadaan kita. Kalau hasrat kita udah mulai menurun, ya hasrat menurun karena hormon yang menurun, ya. Hormon menurun karena apa? Karena kebugaran fisik yang sudah mulai menurun. Apalagi kalau ada komorbid, sakit penyakit, pasti cepat turun. Yang kedua, menua belum tentu berhenti seks. Menua bukan berarti hilang seks, tapi menua istilahnya perlu untuk seks dijaga, kita perbaiki dan kita jaga kehidupan kita. Ya, artinya kalau ada komorbid diobatin ya kan, kalau ada gangguan seks ya diobatin. Dan yang ketiga, hasrat seks itu yang paling penting harus dipertahankan. Baik itu diobati ataupun menjaga yang namanya hidup yang sehat. Pola hidup sehat, makan dijaga, istirahat yang teratur, olahraga yang baik, yang teratur. Dan istilahnya sesuaikanlah kegiatan dengan umur. Ya, saya melihat Mbak Ari, Mas Abran, orang tua di atas 60-65 olahraganya menggila.
Ya mohon maaf, akhirnya mengalami pemberatan atau perburukan dari kondisi fisik. Nah, nggak bisa ya. Dan yang terakhir, yang keempat ya, kalau mau bertanya silakan chat WA ya 0813 8231 7586. Itu nomor kebangsaan saya. 0813 8231 7586. Silakan chat, bertanya kepada Dr. Binsar, dan Bapak Ibu saya praktek ada di Depok, Bogor, dan di Pondok Indah. Terima kasih dan semoga kita sehat semua ya. Amin. Terima kasih Mbak Ari, Mas Abran. Baik, terima kasih Tribuners dan juga Sobat WK. Kita ketemu lagi di Kamis depan dengan tema dan topik yang berbeda yang tentunya lebih menarik gitu ya Bung Iya, Zat ya. Betul, mari. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam sehat semuanya.